Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Susi selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Mawar Sharon, serta teman-teman yang saya kasihi, perkenalkan nama saya adalah Ang Florencia Alexandrina Shalom, saya siswa kelas 10 SMA Mawar Sharon, Surabaya. Perkenankan pada saat ini saya menceritakan sebuah teks hikayat yang berjudul Bayan Budiman. Dalam hikayat Bayan Budiman, terdapat 5 tokoh utama. Pertama, seorang putra saudagar yang bernama Koja Maimun yang menikahi seorang gadis cantik bernama Bibi Zainab. Selanjutnya terdapat burung bayan dan juga burung tiung yang dibeli oleh Koja Maimun di pasar. Serta tokoh yang terakhir yaitu putra Raja Ajam. Di sebuah negara bernama Ajam, hiduplah seorang saudagar kaya raya bernama Koja Mubarok. Koja Mubarok telah memiliki seorang istri dan seorang buah hati yang diberinya nama Koja Maimun. Di saat Koja Maimun berumur 5 tahun, diserahkanlah Koja Maimun kepada banyak guru untuk belajar dari para guru itu. Setelah ia menginjak umurnya yang ke-15 tahun, Koja Maimun dinikahkan dengan seorang anak saudagar yang berparas sangat cantik bernama Bibi Zainab. Pada suatu saat, Koja Maimun membeli seekor burung bayan jantan dan seekor burung tiung betina. Lalu dibawanya ke rumah dan dilepaskannya burung-burung itu dari sangkarnya. Koja Maimun membeli burung-burung itu bukan karena ia senang memelihara burung, akan tetapi karena ia merasa kasihan kepada binatang yang terus-terusan dikurung. Biarlah burung itu bebas terbang, begitu pikirnya. Namun burung itu keluar dari sangkarnya dan terbang rendah mengiringi langkah-langkah saudagar itu. Tentu saja hal itu membuat Koja Maimun merasa keheranan. Ia pun tak menghiraukan lagi burung-burung tersebut. Akan tetapi, sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Koja Maimun melihat burung yang tadi telah dilepasnya, kini berada di dahan pohon di pekarangan rumahnya, dan mengucapkan salam padanya, membuat Koja Maimun sangat terkejut dan merasa takjub. "Tuanku, maaf, hamba telah mengejutkan Tuan. Perkenalkan nama hamba Bayan. Hamba ingin Tuan bisa menerima hamba untuk tinggal di rumah Tuan," pinta Bayan. "Hai Bayan, senang berkenalan denganmu. Akan tetapi mengapa kau kemari dan tidak memilih untuk terbang bebas bersama teman-temanmu?" tanya Koja Maimun keheranan. "Izinkan hamba mengabdi kepada Tuan. Tuan adalah orang yang baik hati karena telah membebaskan hamba. Hamba sangat berterima kasih kepada Tuan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih itu, hamba ingin mengabdikan diri hamba kepada Tuan." Jawab Bayan membuat hati Koja Maimun tersentuh. Ia pun mempersilahkan burung itu masuk dan tinggal di rumahnya. Maka diperkenalkannya burung bayan itu kepada istrinya. Pada suatu hari, Koja Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu mintalah ia izin kepada istrinya untuk berlayar. Sebelum ia pergi, berpamitanlah Koja Maimun pada istrinya dan berpesan, "Jika terdapat suatu hal, berceritalah kepada 2 burung itu saja, karena fitnah di dunia lebih tajam daripada senjata," ucap Koja Maimun. Tak berapa lama setelah Koja Maimun pergi merantau, hadirlah putra Raja Ajam yang berkuda dan tak sengaja melihat rupa Bibi Zainab yang teramat cantik itu. Mereka pun saling berkenalan dan memutuskan untuk berkencan dengan bantuan seorang perempuan tua, utusan putra Raja Ajam yang merupakan dayang dari kerajaan Ajam. Maka pada suatu malam,
Pamitlah Bibi Zainab yang hendak menemui putra Raja Ajam itu kepada burung tiung. Burung tiung yang bijaksana pun menasehati Bibi Zainab. Nyonya, nyonya, janganlah engkau bertemu dengan putra Raja Ajam itu. Perbuatan itu telah melanggar aturan Allah dan nilai-nilai moral yang telah ada. Ucap burung tiung menasehati. Mendengar nasihat itu, marahlah Bibi Zainab dan disentakkannya burung tiung itu dari sangkarnya dan diempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi melihat Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Tatkala Bibi Zainab kembali, Bayan pun berpura-pura terkejut mendengar kehendak hati Bibi Zainab yang berkeinginan pergi mendapatkan putra raja. Mengingat temannya yang telah binasa menasihati Bibi Zainab, maka Bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti burung tiung, maka ia juga akan binasa. Seusai berpikir, Bayan berkata kepada Bibi Zainab, Nyonya, segera pergilah mendapatkan putra raja itu. Bagaimanapun itu, hamba hanya bisa berharap jikalau bertentangannya sekalipun yang Nyonya lakukan dengan aturan Tuhan, semoga di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Nyonya sekarang pergi karena sudah dinanti putra raja itu. Apakah yang dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun kisah Nyonya ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. Ucap burung bayan. Oleh sebab itu, setiap malam ketika Bibi Zainab akan pergi berpamitan kepada Bayan untuk mendapatkan putra raja itu, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dalam 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab pun menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja dan insaf terhadap perbuatannya. Memilih untuk menunggu suaminya, Khoja Maimun, pulang dari perantauannya. Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menggagalkan istri tuannya untuk berlaku buruk dengan berpaling dari suaminya. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya, serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Terkadang kita semua tak menyadari bahwa kita mungkin mendapat pembelajaran maupun pencerahan dari hal-hal yang tak terduga seperti hal-hal kecil yang mudah untuk kita sepelekan. Maka dari itu, janganlah kita menyepelekan nasihat dari siapapun. Ada kalanya untuk memang menghiraukan sebuah nasihat jika nasihat itu tidak membangun. Akan tetapi, jika memang nasihat itu membangun, maka sudah seharusnya bagi kita semua untuk menurunkan ego kita dan tidak berkeras kepala. Di samping itu, jika kita dalam posisi seperti Bayan, maka patutlah kita mencontoh apa yang Bayan telah lakukan, yaitu ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, sudah seharusnya untuk kita mengingatkan mereka agar mereka bisa bertobat dan kembali pada jalan yang benar, agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang akan berdampak negatif pada diri mereka. Demikianlah cerita hikayat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari cerita yang telah kita dengar dan menerapkannya dalam keseharian kita. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati.